Yang menarik gini Pak, sebenarnya apa yang paling mendasari panjenengan ini akhirnya menggunakan teknologi informasi? Secara kalau bicara teknologi informasi, ya saya melihat ini beberapa ustadz-ustadz yang lain belum banyak yang menggunakan gitu ya, gitu ya. Apa yang paling mendasar dari panjenengan akhirnya kok karena pastinya berbeda, Kang Ihsan. Panjenengan ngajar langsung secara tatap muka, kemudian ini sekarang berhadapan dengan kamera, pasti ada tantangannya tersendiri. Betul. Nah, mungkin bisa ceritakan gitu ya. Jadi kan prinsipnya gini, dakwah itu kan harus kontekstual dengan zaman gitu. Jadi karena zaman ini terus berkembang dan media dakwah itu juga terus berkembang, maka dai juga harus menyesuaikan dengan situasi kontemporer itu. Nah, saya melihat bahwa as-sabakah al-alamiyah itu atau internet bahasa kita, internet itu. Kalau bahasa Arabnya itu as-sabakah al-alamiyah gitu ya. As-sabakah al-alamiyah. Ini sangat penting sekali dan ketika saya pernah diskusi dengan beberapa teman, kemudian kita coba mencermati tentang isu yang paling hit ya kalau kita lihat di Google Analytics dan lain sebagainya, ternyata ngaji lewat online, ngaji lewat website itu sangat penting karena yang bisa ngakses itu tidak terbatas gitu. Sementara kalau ngaji itu terbatas gitu. Saya misalnya punya ngaji rutinan di rumah, itu yang datang 100 itu sudah cukup banyak ya kan. Dilihat halaman saya sudah penuh kan gitu. Nah, sementara kalau lihat di misalnya saya punya postingan itu bahkan yang melihat bisa sampai 400 saja nggak terasa. Saya juga nggak perlu siap-siap snack, siap-siap lokasi gitu kan. Ternyata sudah dibaca 400 orang misalnya di Facebook saya itu. Nah ini kan berarti kita memang perlu menggunakan komunikasi alat-alat teknologi modern itu untuk mendukung dakwah kita itu. Dan kalau dunia-dunia online, dunia-dunia seperti ini ya, internet, website, YouTube, Facebook dan Instagram dan lain sebagainya itu tidak kita isi dengan konten positif, maka akan diisi oleh konten negatif. Iya, gitu. Sebagai penyeimbang berarti ya, Kang Ihsan ya. Ya harus diisi, ya, harus dipenuhi dengan konten-konten yang positif gitu. Gitu. Artinya tadi berarti kesimpulannya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, dakwah ini menjadi jangkauannya lebih luas, manfaatnya lebih banyak, dan ketika yang mengakses pun dia bisa kapanpun dimanapun lewat genggaman tangan gitu ya. Betul. Lebih mudah, lebih aksesibel di lokasi manapun gitu. Saya contohkan misalnya saya kemarin Ramadan itu ngaji kitab itu. Ada saya lakukan di lembaga dakwah NU, ada yang saya lakukan di Masjid Kamaluddin, ada yang di kampus Fakultas Usuluddin, termasuk saya lakukan di rumah itu. Ada teman saya sedang kuliah di Australia. Itu bisa WA saya, Kang saya ini ngaji toh. Padahal kalau saya ngaji di rumah kan dia nggak pernah tahu kan gitu. Nah, berarti kan ngaji saya bisa diakses dari belahan bumi manapun gitu. Ya. Mungkin bisa jadi tidak hanya di bumi Pak, di luar bumi yang bisa. Ya gitu. Luar biasa. Gitu. Dan mungkin satu hal juga Kang Ihsan, tadi yang sempat disinggung bahwa konten-konten negatif itu sekarang itu bertebaran luar biasa, apalagi ada beberapa kayak kita berita terakhir itu ya di universitas terkemuka ternyata mahasiswa melakukan hal-hal yang negatif. Iya betul. Hal kayak gitu itu perlu diisi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Gitu. Ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang dunia ini kan mesti ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ya. Jadi ketika yang negatif itu dominan, berarti yang positif itu diam. Itu. Jadi negatif itu marak di mana-mana karena yang positif gak pernah bergerak. Okay. Maka orang-orang yang dai, kemudian inspirator, ya kan, orang-orang yang punya keahlian tertentu itu harus sudah masanya gitu ya, untuk melihat secara langsung dan tergerak untuk ikut mengisi konten-konten yang baik. Gitu. Sebab konten yang baik itu akan memberi pengaruh yang baik. Gitu. Lah terkadang ada orang itu cuek. Gitu. Lah Islam itu mengajarkan orang itu tidak boleh cuek. Gitu. Jadi orang yang cuek itu berarti imannya turun gitu. Jadi kalau di hadis Nabi itu disebutkan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum itu. Kalau ada orang cuek dengan perkara umat, perkara masyarakat, dia hanya ingin soleh sendiri, itu berarti dia bukan termasuk golongannya orang Islam. Orang Islam itu harus punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap umat dimanapun berada gitu. Itu. Siapa Ihsan luar biasa sekali. Terus kemudian gini, artinya konten-konten ini kan dinikmati masyarakat luas gitu. Betul. Saya ingin menanyakan,
kira-kira apakah ini juga bisa dinikmati pesantren-pesantren seluruh Indonesia? Yang saya pernah mendengar ya, apalagi pesantren Salafi yang nun sewu santrinya itu dibatasi menggunakan HP. Kira-kira bagaimana ini tantangannya? Ya, jadi di pesantren itu kan ada yang dibatasi itu untuk murid atau siswa atau santri yang dia umurnya sampai fokus sekolah menengah. Jadi kalau di pesantren ada yang aliyah, ada yang SMA atau SMK, itu yang sampai kelas 3 itu biasanya dibatasi penggunaan HP. Tetapi ada misalnya kalau di pesantren-pesantren tertentu itu disediakan televisi yang bisa akses ke internet. Tapi itu hanya boleh disetel itu setiap hari Jumat. Jadi setiap liburan gitu. Jadi Jumat malam boleh disetel sampai Jumat sore. Jumat sore menjelang hari Sabtu. Itu boleh melihat itu dengan terbatas ya. Dengan melihat terbatas itu santri-santri SMA atau aliyah, setingkat aliyah, SMA atau SMK. Sementara kalau santri mahasiswa itu dibolehkan memegang HP itu. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya akhir-akhir ini pesantren-pesantren salaf yang tidak punya sekolah saja punya channel-channel yang maju. Beberapa itu. Misalnya kalau di Magelang pesantren API gitu. API Tegalrejo, dari Asrama Pendidikan Islam Tegalrejo itu, atau pesantren API Tegalrejo. Itu pesantrennya salaf walaupun sekarang punya sub ya, pendidikan modern itu Subhanul Waton misalnya, yang dari dia punya SMK sampai punya perguruan tinggi Setaya itu. Itu Gus Yusuf misalnya, channelnya sangat maju. Bahkan punya radio, punya channel YouTube yang maju banget itu. Padahal pesantrennya salaf maksudnya. Dan Gus Yusuf sendiri dalam tanda kutip, nyuwun ngapunten itu, pendidikannya hanya pesantren murni. Tidak pernah merambah dunia pendidikan formal misalnya. Tetapi cara berpikirnya sangat maju misalnya. Nah, gitu. Kemudian misalnya lagi Pak Kiai Habib Pondok Al-Imdad misalnya. Itu kan rutin ngaji di Facebook, rutin ngaji yang disiarkan langsung di Facebook itu setiap malam gitu. Jadi bahkan sekarang menurut saya adalah pesantren-pesantren ini mencoba untuk mengisi konten-konten itu dengan konten-konten ngaji yang positif gitu. Gitu. Walaupun salaf pesantrennya. Berarti artinya di situasi yang seperti sekarang misalnya pandemik ini kan memaksa orang untuk bertransformasi digital. Iya. Karena sekolah yang tatap muka ini nggak tahu ini kapan mulai, yang negeri terutama ya. Mungkin ada beberapa yang swasta sudah mulai gitu ya. Artinya dengan seperti ini mereka mau nggak mau memang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada gitu ya Kang Ihsan. Iya, dan banyak sekali. Jadi kalau jenengan Mas Isnan ya membuka YouTube itu kan, YouTube khususnya ya, ada YouTube, ada Facebook. Itu saya lihat teman-teman seangkatan saya sudah banyak yang ngaji di Facebook gitu. Kalau YouTube beberapa, karena YouTube mungkin lebih complicated kan daripada Facebook itu. Kalau mau siaran langsung misalnya gitu, itu kan sudah langsung siaran langsung itu, seperti misalnya Kiai Marzuki Mustamar dari Malang, Pondok Gosek itu aktif sekali ngaji kitab, ngaji menanggapi isu-isu kontemporer itu langsung, dan jawabannya menurut saya luar biasa ya, karena beliau-beliau langsung dari kitab-kitab yang kontemporer atau yang muktabaroh, yang diakui kitabnya itu secara internasional itu. Oke. Selanjutnya Kang Ihsan, ini kan kita di situasi pandemik ini, artinya kan nun sewu santrinya apakah masih di pondok atau mereka banyak yang pulang Kang Ihsan? Sebelum awal-awal pandemi meningkat itu memang hampir semua pesantren memulangkan santri. Tetapi setelah masuk ke new normal ini ada tahapan santri kembali ke pesantren gitu. Jadi dengan menerapkan protokol COVID. Ya, pesantren-pesantren itu kemudian menerima santri lagi dengan bertahap itu, karena ada proses karantina. Jadi santri masuk di karantina baru masuk pesantren, masuk karantina masuk pesantren itu. Seperti kemarin misalnya pesantren Kerapia, kemudian pesantren Ngrukem, An-Nur, Al-Munawir Kerapia, Ngrukem itu kan santrinya mulai masuk itu. Seperti Ngrukem itu kemarin masuk dulu wilayah Jogja. Jadi wilayah Jogja bertahap santri itu dipanggil. Misalnya ada santri dari nomor sekian sampai nomor sekian datang jam 8 sampai jam 10. Kemudian disediakan tes rapid. Jadi pesantren menyediakan tes rapid itu. Jadi yang dia tidak reaktif, ya berarti langsung masuk pesantren. Di karantina dulu juga, tetap di karantina, nggak boleh kemana-mana selama 14 hari gitu. Itu. Lah yang reaktif
alhamdulillah sampai hari ini belum ada satupun yang dari tes tes swab tes rapid itu yang reaktif itu. Jadi nggak masalah. Itu sementara Jogja. Kemudian ini baru berkembang nanti ke Jawa Tengah terus gitu. Secara bertahap nanti datang ke Jogja gitu. Kalau konteksnya Jogja ya gitu. Kemudian ini ketika tadi ada beberapa memang pesantren-pesantren yang sudah maju memanfaatkan teknologi informasi. Iya. Namun ada beberapa pesantren-pesantren yang lain yang belum ke arah sana. Iya, betul. Kira-kira mungkin dengan secara global dengan yang di pesantren gitu maupun di pendidikan Islam, kira-kira ke depan ini masa depan pesantren itu seperti apa? Berada di situasi perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya sampai hari ini ya, perkembangan pesantren itu luar biasa itu. Artinya sampai hari ini saja yang di bawah Robitoh Ma'ahid Islamiyah itu atau Perku himpunan pesantren itu, himpunan pesantren salaf itu saja kan sudah 24.000 dengan santri sekian juta. Saya persisnya kurang ini, jutaan santri artinya kan. Iya. Lah, ini artinya pesantren ini tidak pernah jumlahnya berkurang. Malah selalu terjadi pertambahan. Berarti permintaan adanya pesantren itu semakin tinggi gitu. Artinya orang tua tidak ragu bahwa ditaruh di pesantren nggak akan ketinggalan zaman atau ketinggalan teknologi tadi ya Pak ya. Itu. Jadi pasti. Pernah pesantren itu mengalami penurunan gitu. Jadi kira-kira tahun 89 dengan kebijakan baru Kemendiknas itu pesantren kemudian memang seperti termarginalkan gitu. Dan kemudian banyak masyarakat yang cara berpikirnya juga berubah dengan kampanye-kampanye pendidikan itu. Kemudian jumlah santri itu memang menurun gitu. Tetapi seiring dengan transformasi pesantren ya dan modernisasi pesantren yang sangat luar biasa, sekarang ini malah pesantren-pesantren itu menolak santri karena kapasitasnya nggak muat. Sebenarnya kan prinsipnya pesantren itu nggak boleh nolak santri. Gitu. Tapi karena kapasitas, maka kemudian kapasitas kamar, kapasitas kelas, kapasitas guru, sehingga mau nggak mau pesantren itu harus menyeleksi gitu. Jenengan kalau mau daftar di Aliyah Krapia atau di Aliyah An-Nur misalnya atau Aliyah Pandanaran, daftarnya di bulan Mei itu sudah tutup. Karena santrinya sudah daftar di bulan Januari. Gelombang pertama itu udah langsung penuh. Sudah penuh. Iya. Itu artinya kita nggak perlu cari murid aja ya, pesantren-pesantren itu yang saya lihat itu yang sudah matang itu nggak perlu cari muridnya sudah berduyun-duyun datang, tinggal nyeleksi itu. Nah ini jadi saya masih meyakini bahwa pesantren ini memang kalau kita lihat dalam sejarah kan pesantren itu punya akar yang sangat kuat di masyarakat Indonesia gitu. Karena itu sebenarnya pendidikan yang asli itu. Sebab kalau kita kembali pada perdebatan sebelum kemerdekaan, ini kan pesantren ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Gitu kan. Kita ada 3 sistem pendidikan itu. Sistem pendidikan yang diajarkan model pesantren, kemudian sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan model taman siswa itu, kemudian sistem pendidikan yang diajarkan atau di bagian dari politik etisnya Belanda. Pada waktu itu kemudian yang diadopsikan sistem politik etisnya Belanda ini yang ada Mulo dan lain sebagainya itu menjadi SMP, SD, SMP dan SMA gitu. Padahal kalau kita kembali ke akar yang paling dalam sebenarnya pendidikan model pesantren dan taman siswa itulah yang paling tua sebenarnya dan paling mengakar. Dan kalau kita kembali dalam sejarah besar dunia, pesantren-pesantren dengan ranking 1 itu adalah pesantren yang berbasis kepada keagamaan. Gitu. Jadi kalau bicara Harvard, nomor 1 katakanlah kan ada Harvard ya kan? Itu kan semuanya berbasis kepada pendidikan teologi. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat kampus-kampus hebat itu basisnya adalah dari lembaga-lembaga teologi. Gitu. Nah, harusnya dulu Indonesia itu adalah yang dinaikkan adalah pesantren. Menerapkan seperti itulah gitu ya. Gitu, pesantren itu. Luar biasa ini. Baik Kang Ihsan, ini mungkin diskusi kita akan lebih panjang namun waktu yang memisahkan gitu ya. Mungkin satu kesimpulan yang dari obrolan kita bahwa mau nggak mau memang dalam berdakwah itu kita harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu. Karena ini informasi sangat menarik. Bagaimana kita bisa mendokumentasikan informasi ini bisa dinikmati masyarakat luas baik sekarang maupun nanti. Karena
ketika panjenengan membuat konten seperti tadi, ini bakal tersimpan sampai kapanpun dan bisa diakses dimanapun gitu ya. Betul. Ini yang menarik. Jadi manfaatnya bisa lebih luas. Harapannya begitu. Jadi amal jariah yang terus menerus. Amin. Baik, Kang Ihsan, terima kasih atas diskusinya. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Baik teman-teman Suhutalk, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.